sudah sebelumnya jauh itu udah pernah cium tapi hilang. Baunya itu hilang. Itu habis itu waktu berapa lama ini baru benar-benar baunya lebih menguap lagi nih. Kalau kering kan berarti katanya kemarin tuh kalau ada yang kering sih berarti karena berapa bulan kan, berbulan. Saudara, polisi menelusuri penyebab kematian satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di rumah Kalideres, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan polisi tidak menemukan adanya tindak kekerasan pada 4 jenazah. Saat ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi untuk mencari penyebab kematian satu keluarga di Kalideres. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah korban. Dari hasil otopsi jenazah di Rumah Sakit Polri diduga keempat korban tewas karena mengalami dehidrasi sebab tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman cukup lama. Empat jenazah ditemukan tewas terkunci di dalam satu rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menduga korban sudah tewas selama kurang lebih 3 minggu. Keberadaan jenazah ini diketahui setelah warga mencium bau menyengat sejak sepekan terakhir. Hingga akhirnya warga melapor kepada ketua RT untuk mendobrak rumah. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Ya sudah nanti kita sidik, dia bilang. Nah kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini, dia juga mencium bau itu. Polisi memastikan identitas keempat korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga paman. Tetangga menyebut keluarga jarang bersosialisasi dan terakhir terlihat oleh warga pada bulan September yang lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan. Selamat petang, Pak Kasat, Kompol Haris. Ya, selamat petang Mas Iksan. Pak Kasat, hasil otopsi jenazah ini diduga mengalami dehidrasi, tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang cukup lama. Bisa dijelaskan dugaan sementara pihak polisian terkait hal ini? Ya, berdasarkan tadi hasil penyidik berdampingan dengan tim otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, menyatakan bahwasannya di dalam lambung para korban tidak ditemukan sisa makanan. Kemudian ciri-ciri fisik adanya pengecilan terhadap otot. Jadi sementara masih ditemukan ada dugaannya dehidrasi. Akan tetapi tim dokter melanjutkan dengan cara pengambilan sampel hati untuk mengecek apakah ada kandungan lain atau kandungan berbahaya di dalam organ tubuh lainnya. Demikian, Mas Iksan. Pak Kasat, kalau tidak ada ditemukan tanda kekerasan, kalau tidak makan, tidak minum dalam waktu yang cukup lama, motif apa yang menyebabkan mereka tidak makan, tidak minum? Berdasarkan hasil pemeriksaan kita terhadap saksi, memang keluarga ini sangat tidak berkomunikasi dengan tetangga lainnya. Jadi kita masih terus mencoba mencari apa yang menyebabkan mereka ini tidak mau bersosialisasi sehingga terkesan tertutup. Jadi kita akan lebih gampang mengungkap motif kenapa mereka tidak makan dan tidak minum. Dikuatkan dengan tanggal 4 Oktober korban menginformasikan ke pihak PLN untuk memutuskan saja PLN jalur listrik untuk segera diputuskan. Kemudian tanggal 27 Oktober pihak PLN mengirim pesan kembali kepada yang
memerintahkan untuk memutus. Akan tetapi sudah tidak ada balasan. Demikian Mas Iksan. Baik, kalau ada informasi terkait tetangga yang menyatakan terakhir melihat keluarga ini pada bulan September lalu, sudah cukup lama. Bagaimana keterangan saksi dari keluarga ataupun kerabat yang lain? Sementara kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 keluarga daripada para korban, yaitu kakak dan adiknya saudari Reni. Jadi Ibu Lili dan Teris Astuti. Jadi keduanya menurut pengakuan mereka sudah hampir lebih dari 5 tahun komunikasi terakhir dengan korban. Demikian Mas Iksan. Pak Kasat, ada kabar terkait penemuan surat di dekat jenazah ini. Apa yang hasil pihak polisian yang diungkap? Jadi kita pada saat olah TKP kita menemukan catatan. Ada beberapa catatan setelah kita pelajari. Salah satunya adalah catatan menu makanan. Dan kemudian adanya struk pembelian, struk belanja. Jadi adanya struk belanja, isinya belanjaan itu adalah sejenis bedak bayi. Dan itu kita temukan juga sisa-sisa bekas kotak bedak bayi itu sangat banyak di lokasi. Nah, kita masih mendalami apa kegunaan dari bedak-bedak tersebut. Pak Kasat, saat ditemukan apakah korban ini yang berjumlah 4 orang ini berada di dalam satu ruangan yang sama atau berada di ruangan yang terpisah? Beda Mas, jadi pada saat masuk ke dalam di TKP, yang pertama kita temukan adalah paman. Jadi saudara Budianto Gunawan ini ada di sebelah kanan di posisi ruang tamu dengan posisi terlentang bersandar pada sofa. Kemudian pada kamar yang pertama ada 2 jenazah perempuan, yang satu di atas tempat tidur, yang satu di bawah tempat tidur. Kemudian di kamar belakang hanya ada 1 jenazah laki-laki. Lalu Pak Kasat, yang kita duga sebagai Pak Rudianto Gunawan. Baik, ada dugaan terkait waktu kematian yang berbeda. Seperti apa, bisa diceritakan? Berdasarkan komunikasi dengan para dokter, untuk 3 orang, keempatnya diperkirakan masih di atas 2 minggu waktu kematian. Nanti untuk spesifik, nanti dari tim dokter akan memberikan hasilnya secara tertulis, baru kita bisa pastikan waktu kematian mereka secara detail. Temuan apa lagi yang didapatkan oleh pihak kepolisian di lokasi selain penemuan 4 jenazah dan juga terkait catatan pembelian atau belanja dari para korban tadi? Kita masih mendalami adanya informasi dari masyarakat bahwasannya di rumah tersebut ada kendaraan bermotor. Tapi kita masih melakukan pendalaman karena yang terakhir melihat kendaraan tersebut sudah hampir 3 bulan yang lalu. Yang terakhir melihat. Jadi dalam waktu dekat ini tidak pernah ada yang melihat, dan di dalam pun kita belum menemukan ada bukti kepemilikan kendaraan. Nah, itu kita masih dalami. Apakah para korban ini memiliki kendaraan pada saat kejadian atau sebelum kejadian kendaraan ini sudah tidak ada di lokasi. Demikian Mas Iksan. Pak Kasat, meski keluarga ini tertutup dari para tetangganya, namun dari informasi yang digali oleh pihak kepolisian, seperti apa kegiatan keluarga ini sehari-hari? Jadi berdasarkan wawancara kami dengan warga sekitar, untuk para penghuni di rumah, ini sangat jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Bahkan ART di depan rumah mereka itu hanya melihat posisi mereka membuang sampah, kemudian langsung masuk kembali. Hampir dikatakan kurang lebih tidak pernah ada komunikasi baik dengan tetangganya. Demikian Mas Iksan.
Kalau dari informasi para tetangga ataupun dokumentasi RT RW, apakah dapat ditemukan sejak kapan mereka tinggal di sana? Berdasarkan keterangan RW, untuk yang Pak Rudianto ini sudah tinggal sejak tahun 2000. Berarti kurang lebih 22 tahun, Mas. Baik, kita tunggu penyelidikan dari pihak polisian terkait kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih.